Halo netizen, sekarang kita ada Jeep Wrangler varian Sport tahun 2020 ya. Dan mobilnya lagi ada di Auto Trade Bursa Otomotif Sunter. Nanti untuk kontak personnya seperti biasa ada di link description di bawah. Jadi ini adalah Jeep Wrangler varian termurah ya. Dan ini juga yang versi 2 door ya. Jadi untuk yang Sport ini ada 2 varian, ada yang 2 door dan ada yang Unlimited atau yang 4 pintu. Dan yuk langsung kita masuk aja. Untuk kuncinya dia seperti kunci Wrangler yang biasanya ya, dia ada logo Jeepnya gini dan ada tombol untuk lock dan unlock dan ada flip key-nya juga ya, jadi kayak kunci cadangan gitu walaupun dia udah start engine button dan dia belum smart entry seperti yang di Rubicon. Jadi untuk masuk ke dalam itu harus pencet remote-nya juga untuk membuka dan mengunci. Dan untuk di bagian dalam di varian Sport ini dia joknya warnanya hitam dan bahannya fabric ya, jadi belum kulit seperti di Rubicon yang pernah kita review. Dan ini kita taruh dalam dulu. Untuk pengaturannya tetap sama ya, dia ada reclining yang model tali gini, terus ada hat adjuster sama ada lumbar support yang ada di bagian punggung daerah sini. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Oh ya, hampir lupa, untuk slidingnya dia di sini ya, jadi serba manly banget nih, manual. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Jeep Wrangler varian Sport. Dan tadi ya, karena kuncinya udah pakai start engine button, tinggal kita injak rem aja dan tekan start engine button yang ada di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Nah, animasi pas startupnya juga keren ya, ada kayak logo Jeep, animasi dari Jeep Willys ke Jeep yang sekarang gitu. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan seperti biasa kita akan bahas dari setirnya dulu ya. Untuk setir yang varian Sport ini dia udah dilapis kulit dan ini masih diplastikin banget ya, karena ini baru nyampe dari luar. Untuk pengaturannya sendiri dia sama, dia bisa tilt dan teleskopik, jadi udah lengkap. Dan di sebelah kiri sini juga ada banyak tombol ya, kayak buat ini untuk pengaturan MID, ada voice command dan ada tombol untuk cruise control ya untuk aktivasinya di sini. Dan kalau yang varian Sport ini dia belum ada adaptive cruise control seperti yang Gladiator kemarin ya. Terus di belakang setir sini juga ada tombol buat ini, kayak buat volume atau ganti track. Yang sebelah kanan di belakang sini juga ada tombolnya. Jadi walaupun kelihatannya kayak nggak ada tombol buat audio di spoke setirnya, dia ada di belakang. Untuk di belakang setir juga ada tuas untuk lampu sen, high beam. Terus yang sebelah kanan ini untuk pengaturan wiper depan, wiper belakang, dan ada ini juga ya, ada intermittent timernya. Dan untuk speedometernya juga mirip-mirip seperti Jeep Wrangler JL yang pernah kita review juga ya. Dia gayanya tuh kayak retro klasik gitu, jadi di bagian jarumnya ini warna orange, terus ada kayak garis warna orange-nya gitu. Dan di sebelah kiri kanan itu ada dial analog, yang kiri untuk tachometer, kanan speedometer, dan di tengahnya ada layar LCD untuk MID yang sangat lengkap. Di sini ada page pertamanya, halaman pertama ada speedometer digital, yang ini juga kita bisa ganti ya. Kita bisa kilometer per jam atau mil per jam. Dan di bagian sini juga ada temperatur udara luar, ada kompas, dan ada fuel gauge, temperature gauge, fuel gauge, terus ada gear indicator dan odonya nih. Saking barunya tuh, cuma 36 km. Dan di bagian bawahnya ada vehicle info, ada tire pressure monitoring system, temperatur coolant, transmisi, temperatur oli, tekanan oli, umur oli, voltase aki. Dan ini ada mode off-roadnya ya, kita bisa lihat drivetrain kondisinya seperti apa. Dan ada pitch and rollnya, jadi kayak lagi nungging atau donga, dan miring kiri kanannya itu bisa dipantau berapa derajat. Ada fuel economy monitor, average-nya berapa, atau range-nya, dan current fuel consumption-nya berapa. Terus ada trip information, ini kayak trip A, trip B. Kondisi stop start, audio, messages, screen setup ini bisa diatur ya. Ini kayak layar yang pojok kiri mau bisa diganti dari kompas, temperatur udara luar, atau jam, macem-macem. Dan ada juga yang buat settingan kanan atas, itu bisa diatur juga, sama ya kayak di layar yang sebelah kiri atas. Dan ada
Defaultsnya ini kayak buat settingan pabrik gitu, current gear on atau off. Terus ada settingan odometernya, mau diumpetin atau diliatin gini. Dan ada menu favorit, gear displaynya juga bisa dilihat ya, mau PRND full atau gigi yang lagi dipakai aja. Terus ini tengahnya juga bisa di atas, atau apa yang bagian atasnya bisa diatur yang mau tampilan audio, speedometer digital, kompas, atau temperatur dari luar atau jam, range, macem-macem, atau ke menu title gini, jadi kayak judul menu apa itu bisa dilihat di atas. Terus ada settingan untuk kendaraan, ada speed warningnya juga, jadi kayak speed buzzer gitu. Dan balik ke speedometer digital, jadi lengkap banget ya. Di bagian sini juga ada layar kecil untuk kondisi penggeraknya lagi 2H, 4H auto atau 4H part-time, netral atau 4 low. Lanjut lagi ke kanan. Di bagian sini ada ventilasi AC yang bulat, ini khas Jeep, dia bisa ditutup atau dibuka gini. Di bagian bawahnya juga ada pengaturan lampu, yang ini knopnya juga sangat manly banget ya, ada kayak punuk-punuknya gini. Dia juga sudah auto headlights, dan ada fog lamp depan, fog lamp belakang, ada headlamp leveling manual, ada 3 level dan 0 untuk settingan defaultnya, dan ada buat brightness panel instrumen ya, sama buat lampu interior juga bisa dinyalain dari sini. Di bagian sini ada speaker, dan untuk pedalnya juga dia modelnya masih model gantung ya, dan di sebelah kiri juga nggak ada footrest baik yang Matic ini. Terus di bagian pintu ini juga dia plastik, tapi di bagian sini dia armrestnya kulit, dan handle-nya juga maco warnanya silver, dan ada buat central lock-nya di sini. Pengaturan spion, tapi dia belum bisa pelipatan elektrik ya, dan ada tombol central lock-nya. Di bagian bawah juga ada door pocket yang model jaring, serta di bagian sini juga ada kayak semacam pijakan gitu ya buat memudahkan akses masuk. Di pilar A juga ada grab handle, ada tweeter, dan khasnya Jeep dia ada Easter egg-nya ini ya, kayak gambar Jeep Willys lagi nanjak gitu ya. Kesana ini bisa nanjak medan yang vertikal gitu. Di bagian atas dashboard ini juga ada kayak open storage. Lanjut ke atas, ini juga ada sun visor ya, dengan vanity mirror, cuma nggak ada lampunya. Ini juga masih plastikan semua. Dan khasnya Jeep Wrangler juga, dia itu bisa dibuka atapnya ya. Dia ada freedom topnya gini, masing-masing bisa dibuka panelnya. Panel kiri sama panel kanan itu juga bisa dibuka secara terpisah, dan masih ada lagi di sini nih. Masing-masing tinggal gampang sih bukanya, kayak klek 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 kebuka semua. Di spion tengah juga udah auto dimming, dan di tengah sini juga ada lampu baca ya. Lampu baca kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang, sama tengahnya ini ada lampu yang akan nyala kalau misalnya kayak pintu lagi kebuka gitu. Dan untuk speaker belakangnya juga dia naruhnya di apa ya, sports bar ini ya, apa sih namanya, roof rail, bukan roof rail, apa kayak roll barnya gitu. Jadi speakernya tuh bisa tetap nyala walaupun pintunya lagi dibuka ya. Dan by the way juga khasnya Jeep Wrangler, pintunya itu bisa dibuka dengan beberapa baut doang. Di seatbelt ini juga bisa height adjuster, dan headrestnya juga bisa di adjust naik turun, cuma agak keras. Lanjut ke tengah. Di tengah sini di kanan kiri layar head unitnya itu juga ada ventilasi AC model bulat, dan untuk head unitnya sendiri dia sama seperti yang pernah kita review ya, dia menggunakan head unit dari Chrysler yang bernama Uconnect. Cuma untuk yang di tipe sport ini layarnya kecil ya, cuma berapa sih ini, paling kayak head unit double din biasa gitu loh, kayaknya cuma 7 inch atau berapa gitu ya. Kalau yang di Wrangler kan di Rubicon itu kan lebih gede, karena emang dia lebih mahal ya. Di sini ada sambungan radionya, ada input medianya. Climate juga bisa dilihat dari sini buat temperatur pengemudi dan penumpang. Dia bisa dual zone dan bisa dijadiin synchronize juga. Mode AC, ada max AC biar langsung dingin. Terus ada arah AC, auto climate. Di apps-nya ini juga ada ini ya, kita bisa lihat kamera mundur, dan dia juga ada adaptive guideline-nya gitu loh. Kalau kita putar setir, garisnya akan belok sesuai putaran setir. Settingan audio, balance fader, equalizer, speed adjustment, volume, loudness, ada kompas juga. Cuma ini biasanya kalau baru dinyalain tapi mobilnya belum jalan, dia kayak agak loadingnya lama gitu loh. Settingan media. Terus ini untuk auto dimming spion tengahnya juga bisa dimatiin atau dinyalain dari sini.
controls ini untuk tadi sama kamera mundur sama auto dimming rearview mirror, dan ada sambungan ke telepon. Settingannya juga banyak ya, bahasa safety driving assistant ini apa nih, ini sensor parkir ya, ada hill start assist-nya juga. Hill start assist-nya bahkan bisa diaktifin atau dinyalain ya kalau misalnya kita nggak mau ada HSA nya. Lucu juga, biasanya kalau udah ada HSA ya udah default dia akan stay nyala terus ya. Pokoknya typical Chrysler Uconnect lah ini head unitnya. Jadi mirip-mirip seperti di Rubicon, cuma lebih kecil aja layarnya. Lanjut ke bawah, di bagian sini ada kayak panel-panel tombol fisikal gitu ya. Jadi kalau kita nggak suka ngatur dari head unit, itu bisa ngatur dari sini. Kayak buat AC nih, temperatur pengemudi dan penumpang bisa di sini. Tengahnya fan speed, buat matiin AC, auto climate, arah AC, mode AC, sirkulasi udara, dan tombolnya aja logonya kayak Jeep gitu ya siluetnya. Ada defroster depan, defogger belakang, dan knob yang kiri kanan ini untuk radio ya, kayak ini untuk volume. Terus yang ini untuk tuning channel radionya. Ada tombol mute, auto stop startnya juga bisa dimatiin. Ada tombol untuk matiin traction control sama stability control juga. Sensor parkir bisa dimatiin dari sini. Ada hill descent control, dan ada untuk ini buat matiin layar. Jadi kalau kita lagi nyetir malam itu nggak terganggu. Tadi start button di sini, dan di bagian bawah ini ada pengaturan untuk power window ya. Dan karena ini yang versi 2 door, power window cuma ada 2 aja. Dia auto down tapi nggak auto up. Dan di sebelah kirinya ada power outlet, ada input media buat aux, USB biasa, dan USB Type C. Di bagian bawah sini juga ada storage ya. Kalau di Rubicon kan ini untuk kayak buat pembantu pas lagi di off-road, kayak buat ngatur deflog, matiin sway bar, dan macem-macemnya. Kalau di sini dia kosong. Dan untuk transmisinya dia automatic 8 speed torque converter ya. Dia ada mode manualnya di sini, dan di shift knob ini juga ada siluet dari Jeep Willys. Di sebelah kirinya sini juga ada tuas untuk mode penggerak 4-wheel drive-nya, ada 2H, bisa ditarik juga untuk ke 4H auto, dan bisa digeser ke kanan untuk 4H part time, bisa netral juga, dan ada 4L. Di sebelah kiri juga ada parking brake. Terus di tengah sini itu ada cup holder yang ini maco banget ya, kayak ada pencetannya gini, maksudnya bukan pencet sih, kayak gripnya gitu loh, bisa di adjust. Dan ini ada buat kayak naruh handphone gitu di tengah, sama ada satu lagi di tengah. Untuk di armrest tengah ini juga udah kulit, dan ada dual storage ya. Ini level atas, sama ini yang level bawah. Yang level bawahnya lebih dalam. Dan di bagian sini juga ada input USB satu lagi, sama ada ambient light ya di bagian sini, biar kalau kita bukanya malam itu gampang nyari barangnya. Di dashboard sebelah penumpang ini juga kayak ada semacam grab handle gitu buat pegangan, dan ada glove box yang udah soft opening tapi ukurannya nggak begitu lebar ya, bisa dikunci juga dari sini. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Jeep Wrangler Sport ini. Untuk di bagian belakang tadi gue udah nyoba, untuk orang segede gue sih agak susah untuk masuknya, jadi kayak butuh perjuangan banget. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau lihat bangku belakang kayak apa, bisa lihat yang versi 4 door-nya aja yang nanti ada di belakang. Ada di bawah link description-nya. Tapi ya gue cuma bisa nampilin ini aja nih. Kayak headrest-nya itu bisa dilipat, jadi kalau misalnya mau masuk ke bagasi itu gampang. Ada input ISOFIX juga di kanan kiri, sama ada seatbelt 3 titik ya, masing-masing ada 2. Jadi di tengah itu dia nggak ada jok. Jadi ini hitungannya 4-seater ya, bukan 5-seater. Yowes, yuk langsung kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin ya. Dan untuk membuka kap ini dia nggak ada latch dari dalam, jadi untuk bukanya tinggal buka latch ini aja ya, klem yang di kiri kanan. Yang kanan udah gue buka, dan langsung kita buka aja kap mesinnya. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin barunya Jeep Wrangler ya, yaitu mesin 2000 cc 4 silinder dengan turbo. Dan ternyata mesin ini juga ada teknologi mild hybridnya, dan ini juga khusus untuk di Wrangler. Jadi di produk Chrysler, Fiat Chrysler yang lain itu nggak ada sistem mild hybridnya. Dan nama mild hybrid itu namanya e-torque.
Untuk tenaganya dia 270 HP dan torsinya 400 Nm. Jadi lumayan lah, mirip-mirip tenaganya mesin lamanya Jeep Pentostar V6 yang kemarin ada di Gladiator. Untuk transmisinya tadi 8 speed automatic torque converter ke 4 rodanya ya. Oke, untuk mesin juga standarnya Jeep, nggak begitu rapi-rapi banget tapi not bad lah ya. Dan tinggal kita kencengin cupnya aja, gampang banget sebetulnya. Kalau misalnya kita udah paham caranya, tinggal agak tekan cup mesinnya dikit, sangkutin, dan rapi deh. Nah, untuk di bagian depan sebetulnya dia nggak begitu beda jauh banget sama yang Rubicon ya. Paling cuma beberapa detail kecil aja, kayak contohnya bumpernya agak beda dikit, kayak dia bumpernya lebih menyatu sama fender ya. Kalau yang di Rubicon itu kan kayak bisa ngintip gak tuh, dia kayak bumpernya agak keluar gitu loh. Itu di belakang ada Jeep Gladiator Rubicon yang warna hitam. Kalau ini yang varian sport, kalau dijajarin samping-sampingan banget sih sebetulnya nggak bisa kelihatan gitu bedanya. Cuma kalau kita jelasin secara langsung gini doang, itu kayak agak susah ya bedainnya. Untuk lampunya dia menggunakan lampu halogen ya, jadi dia belum menggunakan lampu LED proyektornya yang kayak di Rubicon kemarin. Dan uniknya di bagian ini ya, kap lampunya itu ada logo Jeep yang kecil tapi lucu ya kalau diperhatiin. Di bagian fender sini juga ada lampu sen dan lampu senja, dan kayaknya ini juga bisa jadi DRL. Jadi DRL-nya kuning kayak Chevrolet Trax yang pre-facelift gitu. Ada side marker dengan lampu LED di sampingnya. Fog lamp juga halogen, dan di bagian bumper ini ada towing hook ya. Untung bukan grab handle. Terus di bagian peleknya ini juga peleknya lebih sederhana, singleton, palang 5 gini aja. Bannya juga ban AT, bukan ban MT seperti Rubicon. Dia menggunakan ban Bridgestone Dweller AT yang berukuran, mana nih ukurannya nih, 245/75R17. Dan rem depannya juga gede ya, disc brake. Di samping sini ada emblem Jeep dan ada stiker Wrangler Sport. Untuk antena dia naruhnya di sini, cuma ini belum dipasang. Dan khasnya Wrangler itu dia kacanya juga bisa dilepas ya, tinggal buka beberapa baut di sini, cabut wiper dengan beberapa baut juga, nanti dia bisa turun. Dan nanti dia bertenggernya di bagian karet di sini, dan ini juga berfungsi sebagai tempat untuk washer wipernya. Spion samping dia ada lampu sen LED di luar, tapi dia belum bisa dilipat secara elektrik. Dan uniknya dia juga ada defroster di bagian kacanya. Dan seperti yang gue bilang tadi, untuk pintunya itu juga bisa dibuka ya dengan membuka beberapa baut di sini dan di sini, cabut beberapa kabel dan penahan pintunya, nanti dia bisa dibuka. Untuk kaca belakangnya juga jadi lebih gede ya, karena dia kan versi two door. Di sini juga masih ada semacam apa ya, protektor kuning-kuning gini, karena mobilnya masih baru banget. Di belakang ini juga ada set marker lagi. Dan untuk lampu belakang juga dia nggak LED ya, masih bohlam semua. Di sini ada lampu senja sama lampu rem, sen, lampu mundur, dan rear fog lampnya itu ada di bagian bumper. Sensor parkir dia 4 titik di belakang, dan untuk kamera mundurnya khasnya Wrangler, dia ada di tengah si ban serepnya. Jadi untuk membuka ban serepnya itu sebetulnya nggak begitu susah ya, walaupun nggak begitu gampang juga. Jadi pertama itu kita harus ngambil kunci ini dulu, nanti covernya ini bisa dilepas, dan di balik cover plastiknya ini tuh ada kayak semacam cover buat kamera mundurnya lagi yang terbuat dari besi. Jadi pas kita bongkar pasang ban itu, mau kita banting ban serepnya itu nggak akan rusak sih kameranya. Baru nanti tinggal cabut bautnya, ganti ban serep, dan bisa melanjutkan perjalanan. Di belakang sini juga ada high mount stop lampnya juga, dan ini holder high mount stop lampnya juga bisa di adjust naik turunnya. Jadi kalau misalnya kita udah pasang ban serep yang aftermarket yang misalnya lebih gede, kan biasanya agak kalangan tuh si high mount stop lampnya, ini bisa diatur naik turunnya biar lampu rem ketiga itu tetap kelihatan. Dan untuk di kaca belakang juga ini ada defogger belakang, ada wiper, dan washernya juga lucu ya, ditempel gitu aja. Nanti kita lihat pas di dalam. Dan untuk buka bagasinya tinggal tarik tuas ini, dan ini pintunya kebuka. Untuk buka
kacanya tinggal angkat aja, jadi nggak ada double latch gitu ya. Asal pintu bagasinya udah kebuka, kacanya langsung bisa kebuka juga. Dan di belakang sini juga ini kayak ada semacam parts gitu, ini kayak ada tas buat macam-macam. Dan untuk joknya juga ini bisa dilipat ya, tinggal lipat gini doang. Dan ini juga headrestnya akan otomatis turun ya, cuma dia modelnya ditambal ke depan gitu, bukan yang rata lantai ya. Dan ini juga di bawah lantai bagasi ada tempat penyimpanan lagi. Dan kalau misalnya tadi ini ya, kita udah buka pintu, engsel-engselnya atau baut-bautnya tuh bisa ditaruh di sini. Jadi dia ada tempat penyimpanan khususnya ya. Dan ini ada tempat untuk naruh baut-baut dari roof, atap, sama ada baut dari windshield atau kaca depan. Jadi pas kita mau overlanding atau kayak off-road yang serba kebuka gitu, kaca kebuka, atap kebuka, baut-bautnya itu akan tersimpan rapi dan nggak lari-lari ya, karena dia kan ketahan sama si lantai bagasinya ini. Di lantai bagasi ini juga ada kayak semacam tempat ngiket-ngiket, di kiri kanan ada, dan ada lampu bagasi sama ada power outlet di bagian sebelah sini. Ya cuma gitu dong. Dan untuk buka atapnya juga ini ya, kita harus cabut konektor ini yang sebelah kanan. Pokoknya beberapa konektor itu harus dicabut, dan banyak sih video tutorial cara buka atapnya di YouTube ya. Jadi kalau mau lihat tinggal browsing sendiri aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Jeep Wrangler Sport kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Auto Trade, bursa otomotif Sunter. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Oke deh, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.